Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Hatiku, jiwaku, dan seluruh hidupku bersuka cita dalam kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Untuk itu, adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3 dan 4. Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Adik-adik di rumah, kembali kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, mukjizat itu nyata. Nah adik-adik, untuk tema ibadah kita minggu ini adalah berdoa bersama. Untuk ayat hafalannya dari Matius 18 ayat 19, kakak bacakan ya. Demikian firman Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Nah adik-adik, video ayat hafalannya jangan lupa dikirim sama kakak guru sekolah minggu ya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena Engkau masih memberikan kesehatan, napas kehidupan kepada kami sehingga kami masih dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Kiranya Tuhan setiap pujian dan persembahan yang kami berikan Kau terima. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Kawan-kawan, Ingatlah Selalu. Shalom anak-anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh anugerah Tuhan dan kehidupan yang Kau berikan. Sebentar kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu.
biarlah Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan melawat setiap hati kami, agar kami senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian bunyi natsnya. Anak-anak Tuhan, minggu ini kita disuguhkan dengan tema berdoa bersama. Nah, dari perikop ini sendiri diberitakan bahwasanya ketika Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, para murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem dan mereka bersama-sama bersekutu dan berdoa. Seperti yang sudah difirmankan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak Tuhan, berdoa bersama-sama. Itu yang menjadi tema kita. Apa arti doa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, berdoa itu ialah berbicara kepada Allah. Kita berbicara kepada Allah, menyampaikan apa isi hati kita. Sembah kita, puji kita, lalu kita juga menyampaikan permohonan permintaan kita kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang dikatakan dengan berdoa. Terus, bagaimana sikap berdoa? Sikap berdoa yang paling utama adalah kita tunduk dan hormat kepada Allah yang Maha Mulia. Kita tunduk dan hormat kepada Tuhan itu sendiri. Nah, biasanya orang berdoa itu lipat tangan. Setelah lipat tangan, lalu tutup mata. Lalu dia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Nah, artinya kenapa dia berlipat tangan? Ini menunjukkan kebulatan tekad kita, kebulatan hati kita. Lalu kenapa dia tutup mata? Karena dia mau betul-betul berkonsentrasi. Dia mau betul-betul sepenuhnya hanya berbicara kepada Tuhan. Jadi berbicara kepada Tuhan itu atau berdoa itu tidak boleh ribut-ribut. Ya, tetapi kita harus di dalam konsentrasian yang baik, lalu kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Nah, itu sikap kita dalam berdoa. Lalu dalam tema kita, mengapa kita perlu berdoa bersama? Sebab ada doa pribadi, kita pribadi-pribadi berdoa kepada Tuhan, lalu ada juga berdoa secara bersama-sama. Biasanya bersama-sama di dalam keluarga, bapak di situ, ibunya atau mama di situ, lalu ada kakak atau adiknya juga di situ, ada saudara-saudara yang lain juga. Lalu ada juga berdoa dalam persekutuan, contoh pada ibadah minggu, kita bersama-sama berdoa. Nah, pada berdoa ini sendiri, kenapa kita harus berdoa bersama? Firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan, yang tertulis pada Matius 18 ayat 19 sampai ayat 20 dikatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Ayat 20,
dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi berdoa itu karena memang berdoa bersama itu karena permintaan dan perintah firman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji ketika kita berdoa bersama-sama, kita sebagai orang-orang yang seiman itu di situ bersama-sama juga dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, sekali lagi sikap kita adalah sikap yang hormat, sikap yang baik, yang sopan, yang hormat tunduk kepada Tuhan. Nah, jadi karena Tuhan sendiri yang meminta kita untuk berdoa, ya, dan yang dikatakan pada Filipi 4 ayat 6 juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ditanyakan kenapa harus berdoa, karena Allah yang memintakan kita untuk berdoa. Baru yang kedua, karena kita memang adalah orang-orang yang lemah. Ya, kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi daging kita secara duniawi ini adalah lemah. Roh kita, roh yang daripada Tuhan itu sendiri adalah roh yang bisa teguh atau penurut kepada Tuhan. Nah, tetapi karena kelemahan kedagingan kita di dunia ini, kita harus meminta kekuatan, meminta kuasa, meminta perlindungan, meminta belas kasihan. Dari siapa? Dari yang maha paling berkuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Yaitu Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Nah, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh perlindungan Tuhan, memperoleh kasih karunia Tuhan, memperoleh apa yang Tuhan kehendaki karena kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab Allah itu kasih kepada kita. Nah, lalu ditanyakan lagi, Tuhan kan tahu apa yang kita minta. Kenapa kita harus meminta kepada Tuhan? Jadi doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tapi juga pujian sembah kepada Tuhan. Dan doa itu adalah komunikasi atau kita berbicara dengan Tuhan. Kenapa berbicara dengan Tuhan? Karena Tuhan itu adalah yang terus menyertai kita, yang memiliki dunia ini, yang berkuasa atas kehidupan kita, yang berkuasa atas dunia ini juga. Nah, jadi kita harus meminta kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena kita yang dikasihi Tuhan juga mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita dikasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi Tuhan, kalau kita tidak berdoa, berarti kita seolah-olah tidak mau menegur Tuhan, tidak mau memohon kepada Tuhan, tidak mau bercerita kepada Tuhan, seolah-olah kita tidak mengenal Tuhan, seolah-olah kita tidak bersahabat dengan Tuhan. Nah, sebagai anak-anak dalam keluarga juga pasti akan berbicara kepada bapaknya, kepada ibunya di rumah. Ketika tidak berbicara berarti ada masalah. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbicara, berkomunikasi dengan Allah, meminta kasih-Nya, meminta petunjuk-Nya, meminta kuasa-Nya, meminta apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak Tuhan, berdoa bersama, ada perintah Tuhan yang memerintahkan kita untuk berdoa bersama. Berdoa bersama dijanjikan Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan berada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karenanya, ketika kita mau berdoa, tetaplah berdoa kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, dan segala sesuatunya Tuhan akan jawab, Tuhan akan dengarkan, dan Tuhan akan nyatakan sebagaimana kehendaknya dan kehendaknya yang terbaik. Tetap menjadi pendoa, anak-anak Tuhan sekalian, tetap berdoa, terus semangat,
dan terus memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Allah memberkati anak-anak Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Engkau mengajari kami untuk berdoa. Ketika kami berdoa, kami bertemu dengan Allah kami. Ketika kami berdoa, kami dengan penuh keyakinan melalui iman yang Kau berikan, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkannya dan Tuhan akan menjawabnya sesuai waktu yang Tuhan tentukan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajari kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan pengertian bagi kami bahwa ketika kami hidup di dunia ini, kami tidak sendiri, tetapi terus dalam penyertaan Tuhan, dan melalui doa kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya dan seluruh keluarga kami Tuhan. Berkati masa kecil setiap anak-anak Tuhan sekolah minggu. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Berkati gereja-Mu. Berkati saudara-saudara kami. Berkati bangsa kami. Dan biarlah kasih-Mu yang menaungi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Raja Simanjuntak. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian Baca Kitab Suci. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Semoga dari awal, pertengahan, hingga akhir Kau lancarkanlah ibadah kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat selama ini, supaya kami bisa menjadi anak yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa lebih berhikmah dalam mendengarkan firman-Mu. Ini saja doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus.
ini, kita boleh beribadah dan mempersembahkan pujian dan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karenanya seluruh rangkaian ibadah kita dan persembahan kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perenjaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.